Dan pemirsa, untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Chairman Indonesia Travel Fair 2026, Panca Rudolf Sarungo. Halo, apa kabar Pak Panca? Halo, selamat sore semuanya dan Iya, uh, selamat sore Pak. Pak Eljon dan juga uh, teman-teman di studio. Iya, baik Bapak. ITF 2026 ini resmi dibuka dan tahun ini memasuki edisi ke-21 dengan mengusung tema The World on Sale is Back. Momentum apa Pak yang ingin ditangkap ITF melalui tema ini? Baik, terima kasih. Memang kami melihat bahwa ada sebuah fenomena menarik di mana pasca daripada situasi yang memanas di Timur Tengah menyebabkan landscape dari travel ini jadi berubah gitu ya teman-teman. Jadi tentunya dengan harga-harga yang sekarang sangat naik dan turun, tidak menentu, harga tiket yang tentunya juga menjadi mahal, ini menjadi hal yang sangat menjadikan masyarakat Jabodetabek, masyarakat Indonesia tentunya melihat bahwa kesempatan traveling ini menjadi tantangan gitu. Nah, kami di Indonesia Travel Fair melihat bahwa dengan adanya event yang selama 3 hari memberikan harga spesial, harapannya membuat pilihan baru bagi kita dan tentunya dengan event yang kita adakan bersama dengan Indonesia Health and Well Tourism Expo, hal ini akan membuat cross sell ya antara pengunjung dari uh, masyarakat Jakarta Jabodetabek yang ingin mendapatkan informasi mengenai layanan medical dan wellness dan juga digabungkan dengan orang-orang yang datang untuk berwisata. Mungkin demikian, Mas. Ya, baik. Lalu bagaimana Pak melihat kesiapan industri hospitality untuk menyambut ledakan minat liburan masyarakat saat ini, Pak? Ya, saya lihat memang masyarakat saat ini sampai saat ini kami lihat antusiasmenya banyak sekali, pengunjung berbondong-bondong hadir dan industrinya sendiri memang membutuhkan event yang seperti ini. Karena memang kita melihat bahwa sampai saat ini banyak yang mencari jalan keluar ya, terutama teman-teman di industri saat ini. Mereka melihat dengan spend pemerintah yang berkurang, kemudian juga kemampuan untuk berwisata juga menjadi tantangan, sehingga akhirnya dicarilah beberapa metode lainnya. Salah satunya kami sebagai event organizer yang mengadakan Indonesia Travel Fair ini menjadi salah satu solusi bagi masyarakat Jakarta dan juga solusi untuk industri ya, untuk mereka mendapatkan sumber-sumber bisnis baru. Baik, Bapak, angka yang ditargetkan sangat masif, yakni lebih dari 30.000 pengunjung dan potensi transaksi di atas 60 miliar rupiah hanya dalam waktu 3 hari. Lalu apa Pak indikator utama yang membuat pihak penyelenggara optimistis target ini akan terlampaui, Pak? Ya, kami melihat bahwa memang saat ini ada jadi kebutuhan ya traveling ya. Bulan depan ada liburan sekolah dan kemudian ada di tengah-tengah banyak sekali long weekend, ada dan juga termasuk weekend dan uh, Nataru, acara Natal dan Tahun Baru. Nah, itu tentunya akan membuat banyak jeda atau banyak yang dibicarakan gitu ya oleh para keluarga, oleh teman. Karena traveling ini kan tentunya nggak hanya jalan dengan keluarga ya, bisa jalan sama teman-teman, dengan komunitas, dengan keluarga, dengan maaf dengan teman kantor gitu ya. Nah, dan tentunya ada juga pasar-pasar seperti pasar insentif yang diberikan oleh perusahaan untuk perjalanan yang bagi para achiever. Nah, ini tentunya banyak sekali sebenarnya window-window yang sedang ditunggu gitu ya untuk melakukan perjalanan ini.
Baik, Bapak, pameran tahun ini ITF berkolaborasi dengan The Seventh Indonesia Wellness and Health Tourism Expo. Bagaimana Pak awal mula ide menyatukan konsep liburan hemat dan hidup sehat ini Pak? Dan kira-kira seberapa besar pasar health tourism di Indonesia ini Pak? Wah, pertanyaannya sangat bagus, bagus banget Kak. Gitu, idenya sebenarnya pada saat kita melihat ternyata ada irisan yang sama ya antara em, orang-orang yang ingin traveling dan orang-orang yang ingin melakukan eh, apa preventif terhadap penyakit dengan menjaga kesehatan ya. Jadi tentunya dengan saat ini tidak saja untuk mengobati tetapi untuk prevent gitu ya. Nah, ini kami melihat sudah menjadi lifestyle. Jadi idenya waktu itu adalah kalau Indonesia Health Tourism Expo selalu diadakan di mall. Dan kita berpikir karena ternyata irisan customer-nya sama, akhirnya kita berpikir untuk kita satukan saja gitu. Dan memang di dalam perencanaan Kementerian Pariwisata sendiri, memang ada yang disebut sebagai wellness atau health tourism ya. Dan ini tentunya kami lihat menjadi saling mendukung ya. Nah, kita melihat bahwa saat ini banyak devisa yang keluar uh, akibat dari banyaknya orang Indonesia yang pergi keluar untuk mendapatkan layanan kesehatan. Tapi ternyata salah satunya adalah di-trigger oleh tiket-tiket pesawat dan juga harga yang kompetitif dari airline ke luar negeri. Nah, ini kita coba satukan ekosistemnya, Mas. Iya, Bapak, dan tentunya untuk pertama kalinya ada lebih dari 300 rumah sakit berkualitas di Indonesia yang hadir dalam satu pintu pameran pariwisata. Bagaimana Pak mengordinasikan ekosistem yang berbeda antara travel agent, maskapai, dan pihak medis agar menjadi satu paket penawaran yang menarik bagi konsumen Pak? Ya, ini memang jadi tantangan ya, karena memang pariwisata kita nih selalu terbiasa jalan sendiri-sendiri gitu ya. Apa ekosistemnya tidak tergabung dan sangat uh, sulit untuk digabungkan, Mas Anggi, karena memang sebelumnya kalau kita lihat banyak yang melihat bahwa kementeriannya pertama berbeda ya menangani, kemudian kementerian koordinasinya beda, tapi kebetulan tahun ini atau pada saat ini Kemenko-nya sama ya, Kemenko Perekonomian gitu ya. Jadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kesehatan itu ada di dalam Kemenko yang sama. Sebelumnya ada di Kemenko yang berbeda. Nah, ya tentu ada tantangan, tapi kami melihat bahwa kami di Indonesia Health Tourism Society juga akhirnya berpikir bahwa inilah saatnya gitu ya, kita mencoba untuk menyatukan. Nah, salah satunya adalah dengan mendudukan para ekosistem itu di dalam satu pameran yang sama. Ya, baik Bapak, di tengah tantangan global termasuk dampak krisis geopolitik yang memengaruhi industri penerbangan dunia. Bagaimana Pak ITF memastikan paket perjalanan dan tiket yang ditawarkan di pameran ini tetap masuk ramah dan terjangkau bagi masyarakat Pak? Ya, pertama Mas Anggi, kita kebetulan berusaha ya meyakinkan industri mulai dari dengan menyampaikan apa sih objektif kita gitu ya untuk melakukan kegiatan ini gitu ya. Jadi uh, tentunya kita mencoba bernegosiasi kepada pihak-pihak airline. Jadi tantangan kami sebagai organizer adalah melakukan kurasi dan negosiasi terhadap calon eksibitor kami bahwa ini loh yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, bisa nggak difulfill gitu ya. Jadi memang karena kita sering sekali melakukan travel fair, kami jadi mengetahui apa yang menjadi keinginan masyarakat dalam hal ini. Nah, tentunya dengan mengadakan Indonesia Travel Fair ini ibarat sebagai oase di tengah kekeringan yang saat ini dilanda oleh uh, masyarakat yang
menyampaikan atau mengeluhkan mengenai harga tiket yang mahal dan yang lainnya. Nah, tentunya memang tidak berarti di pameran ini harga tiketnya lebih murah, tetapi kita menghadirkan airline-airline yang kemudian bersedia melakukan tactical atau melakukan tactical offer agar harganya bisa disesuaikan gitu ya. Iya, Bapak, lalu apa output jangka panjang yang paling diharapkan terjadi pada sendi-sendi pariwisata kita? Tadi pagi Mas Anggi saya sampaikan di sambutan kami bahwa uh, salah satu yang akan kami percayai bahwa suatu saat mungkin di dekade yang mendatang bisa satu atau dua dekade. Kalau dua dekade mungkin ya mudah-mudahan kita masih bisa melihat ya. Tapi kalau satu dekade itu 10 tahun ke depan, uh, saya pribadi mempercayai bahwa pariwisata ini akan menjadi sektor utama penghasil devisa di Indonesia, bukan sektor pertanian, bukan sektor pertambangan yang saat ini mungkin akan habis resources ya, tetapi adalah sektor pariwisata karena kita sendiri punya banyak banget destinasi, banyak banget kemungkinan, banyak possibility, banyak hal yang memungkinkan kita. Lihat saja Singapura ya, yang mungkin besarnya tidak lebih besar dari Samosir, tetapi mereka bisa menggerakkan masyarakat kita gitu ya. Malaysia juga saat ini sangat agresif. Malaysia menjadi leader tourism di ASEAN saat ini, mengalahkan Thailand, karena mereka memang melakukan hal-hal yang masif dan tentunya ini memerlukan sebuah upaya dari pemerintah atau kita industri meyakinkan pemerintah agar pariwisata ini harus menjadi sektor yang mulai dipertimbangkan untuk menjadi sektor utama ke depan. Iya, baik, terima kasih Pak Panca untuk waktu dan diskusinya di Prime Report kali ini. Sukses untuk acaranya Pak, dan sehat selalu Pak. Thank you Anggi, sukses buat teman-teman, salam untuk teman-teman di studio Eljon TV. Terima kasih. Dan pemirsa, Prime Report akan kembali dengan berita penting lainnya, tetaplah bersama kami.